Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kita semua dalam kondisi yang sehat, yang bugar, dan terus rindu untuk menikmati sapaan firman Tuhan melalui sejenak menikmati sabda. Hari ini Bapak Ibu sekalian, saya akan mengangkat satu tema, insecure atau bersyukur. Jadi yang terjadi dalam hidup kita sekarang ini, kegelisahan atau justru kita sedang bersyukur. Kita tidak bisa pungkiri bahwa mungkin kehidupan kita seringkali mengalami kegelisahan karena sesuatu hal. Mungkin gelisah karena sedang merasa tidak ada sahabat. Mungkin gelisah karena kita sedang berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi. Mungkin gelisah karena pekerjaan yang sedang tidak menentu saat ini. Mungkin juga kita sedang gelisah karena kita untuk sesaat berpisah dengan anak-anak yang memang dalam masa pandemi tidak bisa pulang ke rumah kita dan berkumpul bersama dengan keluarga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan mengajak kita semua membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Nah, bagian ini Bapak Ibu sekalian tertulis dalam konteks percakapan Yesus Kristus dengan para murid setelah perjamuan makan terakhir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian dari perikop ini juga bertujuan bagaimana Yesus ingin atau rindu menghapus kegelisahan yang terjadi di dalam hati para murid. Pertanyaannya adalah, kegelisahan apa yang sebenarnya sedang ada di dalam hati para murid? Nah, itu sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, mari Engkau kuduskan setiap kami, memberkati firman-Mu sehingga firman ini menjadi kekuatan dan meneguhkan hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tadi menyampaikan ada beberapa hal yang membuat hati murid begitu gelisah, begitu kacau, begitu kalut. Di antaranya adalah karena Yesus akan mengalami penderitaan. Karena Yesus menceritakan apa yang akan dialaminya. Itu bisa kita baca di pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-30 sampai yang ke-36. Ya, selain penderitaan yang akan dialami oleh Yesus, kegelisahan berikutnya yang terjadi adalah para murid akan menyaksikan sendiri dengan mata dan kepala itu sendiri akan penderitaan yang Yesus alami. Kemudian kegelisahan yang terjadi adalah para murid kecewa karena ekspektasi yang ada di dalam pikiran mereka itu tidak sesuai dengan realitasnya. Tentang apa Bapak Ibu sekalian? Tentang kehadiran Yesus Kristus sebagai Mesias yang mereka harapkan akan menjadi pemimpin secara politis di tengah kerajaan Israel. Itu tidak terjadi. Kemudian kegelisahan yang berikutnya adalah para murid memiliki ketakutan karena tidak akan ada lagi seorang pemimpin, seorang pelindung, seorang pengayom yang akan bersama-sama dengan mereka. Kegelisahan yang terus menguasai hati para murid ini membuat Yesus menasehatkan, jangan gelisah hatimu.
Kenapa jangan gelisah? Karena dengan percaya kepada Allah dan juga percaya kepada Yesus Kristus, maka kita mendapatkan ketenangan. Kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian, betapa berbahayanya ketika kegelisahan itu menguasai kehidupan atau hati kita. Karena kegelisahan itu mengarahkan kita kepada pikiran yang kacau, perasaan yang kacau, bahkan tindakan-tindakan yang mungkin juga kacau. Nah, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita, jangan gelisah. Percayalah kepada Tuhan. Percayai bahwa segala yang terjadi, penderitaan yang kita alami saat sekarang ini adalah penderitaan yang membawa kita kepada aspek kekekalan. Penderitaan yang kita alami bersama dengan Kristus itu berarti penderitaan yang membawa kita kepada cerita kita bersama dengan Allah tentang keselamatan, baik keselamatan kita, keselamatan komunitas, maupun keselamatan dunia. Kiranya melalui firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, kita makin hidup bersyukur. Apapun yang terjadi, bukan terus-terusan gelisah, sebab Allah bersama dengan kita. Hanya dibutuhkan percayai Allah. Dia ada bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, bersyukur untuk renungan pagi hari ini. Kiranya menolong kami makin memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, makin memahami setiap bagian yang sekarang terjadi dalam hidup kami, kegelisahan-kegelisahan, menolong kami makin mempercayai Allah, makin mengerti bahwa itu adalah cerita Allah bersama dengan kami, yang menolong kami akhirnya mengalami keselamatan bersama dengan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih, ini doa kami Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sejenak menikmati sabda hari ini, kiranya kita bisa bersua kembali di hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.